Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Dirinya menyebut aksi tak senonoh tersebut terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Diem, ini Jak. Kok gitu sih? Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa bulan peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa, tambahan 2 tahun jabatan. Pertama bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat bantah ada dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap karyawati. Pada kasus dugaan kekerasan dan pelecehan, polisi masih melakukan penyelidikan. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue ngasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya megang tangan dia itu bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi cara mengusahakan. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Polisi tidak melakukan penahanan setelah Lisa diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Selama 5 jam lamanya, Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa dicecar 44 pertanyaan. Usai diperiksa, Lisa tidak banyak bicara. Dirinya hanya mengaku jika kasus ini memberikan banyak efek dalam hidupnya. Ada yang di atas seperti itu aja.
Kalau yang kita siapkan, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan mengakui kliennya akan kooperatif dan juga menjalani proses hukum hingga ke pengadilan. Kita mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalani bagaimana nanti muara perkara ini. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengenai rencana pemerintah dalam proyek sumur minyak ke depan. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan upaya percepatan yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Sumur minyak ke depan tidak hanya akan dikelola oleh kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk implementasi Pasal 33 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi yang lain adalah kita melakukan percepatan lelang dari 70 lebih cekungan yang ada. Dan arahan Bapak Presiden untuk sumur-sumur minyak ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk daripada implementasi Pasal 33. Kemarin saya baru ketemu sama Menteri Sumber Daya Energi dengan Brazil. Kami tanda tangan MOU yang disaksikan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Lula. Itu salah satu kerjasama kita adalah untuk mendorong energi baru terbarukan tentang pembaruan daripada bensin. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30 mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam melakukan transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor, pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Nah, khusus untuk menyangkut dengan LPG, kita konsumsi kita LPG sekarang setiap tahun itu kurang lebih sekitar 8,5 juta ton. Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2. Sementara untuk LPG itu C3, C4. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan substitusi impor dengan mendorong DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara dengan mempergunakan low kalori. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran telah menyalurkan 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa. Diluncurkan sejak Januari 2025, program ini dijalankan lewat 10.000 lebih SPPG di seluruh Indonesia. Makan bergizi gratis MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.
Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan 10.681 SPBG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Sementara Presiden Prabowo menyampaikan kesuksesan program makan bergizi gratis. Prabowo pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus siswa yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Terkait temuan kasus keracunan MBG, Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program tersebut. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis tak hanya memperluas jangkauan penerima, tetapi juga mendorong peningkatan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.